Dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menyebutkan pengertian fungsi kuadrat, lalu menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat, lalu menuliskan bentuk lain dari fungsi kuadrat, dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal terkait bentuk umum fungsi kuadrat. So, kita langsung aja mulai ke yang pertama ya, menyebutkan pengertian fungsi kuadrat. Oke, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Jadi selama dia ada unsur kuadratnya, berarti dia nanti fungsi kuadrat. Contohnya kayak gini ya. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada himpunan A, lalu himpunan B. Himpunan A mau dipetakan ke himpunan B. Anggotanya misalnya 2, lalu 3, lalu 4. Kan di sini katanya relasinya merupakan kuadrat. Jadi nanti ini kuadrat. Nah, di B itu misalnya isinya 4, lalu 9, lalu 16. Nah, dengan relasi kuadrat ini berarti kan 2 kuadrat, berarti 2 dipetakan ke 4. Karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Lalu 3 dikuadratin, 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Lalu 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan hubungan kuadrat. Fungsinya ya fungsi kuadrat kayak gitu. Konsep sederhananya kayak gitu ya. Nah, secara aljabar nanti bentuk umumnya adalah seperti yang ada di kotak kuning ini. Jadi nanti ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sebenarnya ini juga sudah bentuk yang familiar kita dengar ya. Karena di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Bedanya kalau persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu kan sama dengan 0. Nah, sekarang itu sama dengan fx-nya, yaitu fungsi x-nya. Nah, nanti fungsi fx ini nama lainnya adalah y. Jadi seperti di koordinat kartesius, kan ada sumbu x dan sumbu y. Sumbu x nanti nilai-nilai x yang dimasukin, kan udah ada tuh. Nilai y-nya adalah fx-nya. Oke? Catatannya di sini adalah fx adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi, sedangkan x adalah nilai yang dimasukin ke dalam fungsinya. Nah, seperti contoh tadi, berarti nanti kan fx-nya di sini berarti kan x kuadrat, karena kan relasinya kuadrat tadi. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, berarti kan yang dimasukin x-nya 2, menghasilkan berarti F2 tulis nanti. F2 tadi 2 dihasilkan jadi 4 kan. Berarti F2 hasilnya adalah 4 kayak gitu. Terus F3 hasilnya 9, F4 hasilnya 16. Kayak gitu yang disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, supaya lebih paham lagi, Pak Beni akan lanjutkan ke contohnya setelah slide yang ini, oke? Oke, sebelum masuk ke contoh, Pak Beni juga mau menyampaikan terdapat beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Tadi masih ingat ya, bentuk umumnya kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk-bentuk lainnya kayak gimana? Bisa aja kayak gini. Kalau b-nya 0, berarti kan misalnya di sini 0. 0 kali x ya 0 dong. Terus c-nya juga 0. Berarti kan sisanya tinggal ax kuadrat aja kan? Nah, ini juga bisa jadi bentuk fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan ax kuadrat. Contohnya kayak apa? Bisa aja nanti di soal fx sama dengan 3x kuadrat. Ini juga udah bentuk fungsi kuadrat kok. Misal yang lain deh, y sama dengan x kuadrat. Ini juga udah fungsi kuadrat. Boleh negatif nggak? Boleh. Misalnya kayak gini. Gx sama dengan minus 4x kuadrat. Boleh juga. Ini udah bentuk fungsi kuadrat juga. Kayak bisa dipahami kan? Atau misalnya kalau c-nya yang 0, berarti kan tinggal ax kuadrat ditambah bx. Bisa aja bentuknya kayak gitu. Contoh, misalnya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, bisa kayak gini. Atau kalau misalnya nggak pakai fx, pakainya y. Y sama dengan x kuadrat. Boleh positif, boleh negatif. Tadi kita udah pakai contoh yang positif. Sekarang kita coba pakai yang negatif. Misalnya x kuadrat kurang 5x. Ini juga sudah bentuk fungsi kuadrat. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bisa aja yang b-nya aja yang 0.
C-nya enggak. Kayak gini jadinya AX kuadrat ditambah C. Contoh ya, berarti fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Bisa kayak gitu kan? Misal aja y sama dengan 2x kuadrat dikurang 7. Misalnya kayak gitu. Boleh juga. Tapi boleh nggak kalau a-nya yang 0? Kalau a-nya 0, berarti kan 0 dikali x kuadrat 0. Berarti dia udah hilang kan fungsi kuadratnya? Karena yang pangkat 2 sudah hilang. Makanya selalu ada bentuk ax kuadrat di sini. Gitu ya, bisa dipahami kan? Oke, ini dia contoh soalnya tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Hitunglah yang pertama nilai dari f-1, lalu yang kedua nanti bayangan untuk x sama dengan 3. Kita mulai dari yang pertama ya, nilai dari f-1. Nah, kita catat dulu, tadi kan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Sekarang yang ditanya adalah nilai dari f-1. Perhatikan deh, yang di dalam kurung itu kan harusnya nilai x. Nah, di sini yang ditanya -1 yang di dalam kurungnya. Berarti setiap kali kalian melihat x, kita ganti dengan nilai -1. Oke? Di sini kan x kuadrat, berarti x-nya diganti jadi -1. So, ini jadi -1 pangkat 2 ditambah 3 dikali -1 dikurang 10. Lanjut ya. -1 kuadrat itu kan sama dengan -1 kali -1 sama dengan 1. Ditambah 3 kali -1 berarti -3 kan? Langsung aja ya. Berarti kurang 3. Ini tetap kurang 10. Berarti kalau kita selesaikan 1 kurang 3 itu -2 kurang 10. Berarti -12. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut, pertanyaan yang kedua, yang ditanya itu bayangan untuk x sama dengan 3. Setiap kali kalian ketemu kata bayangan, ini maksudnya nilai f-nya ya. Jadi bayangan untuk x sama dengan 3, itu yang ditanya adalah f3 maksudnya. Oke? Nah, kita masukin deh 3 itu ke dalam fungsinya tadi. Berarti nanti f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 10. Lanjut ya, 3 kuadrat kan 9. Tambah 3 kali 3, 9 lagi dikurang 10. Lanjut, 9 tambah 9, 18 dikurang 10, berarti hasilnya adalah 8. Jadi kesimpulannya, bayangan untuk x sama dengan 3 adalah 8. Kayak gitu. Gampang kan?